Ceritanya bermula saat saya menginap di salah satu hotel yang ada di Parangtritis. Jadi waktu malam itu kejadian kedua ya, tanpa memikirkan hal-hal yang kemarin sudah terjadi, udahlah gitu kan. Tetap positif aja pikirannya, nggak mungkin kejadian lagi lah gitu kan. Mungkin itu hanya satu kebetulan gitu mikirnya. Yang kejadian berapa bulan sebelumnya. Pas malam-malam itu, ketika tadi kan lagi coret-coret tuh ya di balkon ngadep ke laut, tiba-tiba ada yang nangis gitu kan, ada yang nangis dengan suara yang kayak rintihan-rintihan gitu kan, pelan gitu, pelan nangisnya. Tapi lama-kelamaan kita jadi bingung, ini ada yang ngerjain kayaknya nih gitu kan, ada yang ngerjain nih gitu. Nah setelah kayak gitu kita bilang mungkin si Aye ya kan, tadi saya bilang si Aye yang suka ngerjain, si Aye tuh yang ngerjain gitu. Tapi lama kelamaan kok jadi mendayu-dayu gitu. Saya bilang bentar lagi paling dia ketawa gitu kan, bentar lagi paling dia ketawa gitu. Tapi bener dia ketawa langsung cekikikan gitu kan. Gitu. Cekikikan. Sudah jadi bingung. Kok dia nggak denger gitu kan, jaraknya agak jauh. Nah ketika kita lagi pandang-pandangan tuh sama si Resa, tiba-tiba pintu yang buat ke tangga darurat itu kebanting keras banget gitu. Kita kan jadi kaget, loh kok nggak ada orang kan lewat situ gitu. Itu siapa yang ngebanting gitu kan. Gak mungkin juga kan kalau kena angin itu harus dibuka dulu kan Om ya, pintunya harus dibuka. Terus kan ya udah pandang-pandangan aja udah mulai ngerasa nggak nyaman, nggak enak gitu kan, khawatir. Ya kita cepet-cepet beresin kertas, beresin buku, segala hal, kwitansi dan segala hal yang kita lagi kerjain, masukin ke map. Nah gitu kita jalan ke kamar aja sampai nempel-nempel di tembok tuh, karena saking takutnya. Maksudnya ketika kita kalau jalan nggak di tembok gitu kan, kita membelakangi balkon, takutnya di balkon kan ada yang ikutin. Bisa bahaya gitu kan, kalau ya lari ya gimana gitu kan, lumayan juga kalau naik ke satu lantai ke atas. Akhirnya kita sampai di kamar udah gelap udah pada tidur. Ada 2 bed tuh ya, lumayan extra bed, lumayan gede juga si bednya itu. Kita putusin untuk satu tidur di satu kasur yang sama aja, numpuk berempat gitu. Saya nggak mau di pinggir nih Om ceritanya. Kamu pinggir, takut selimut saya ditarik. Kamu di pinggir gitu kan. Setelah berapa menit saya coba nutup mata itu kan, pakai earphone, nggak denger musik karena ya khawatir, udah mulai nggak enak juga gitu, pegangan tangan sama Resa itu tidur. Tiba-tiba si kaca jendela ada yang ngetok dari balkon. Tadi kan saya bilang itu balkon, siapa yang bisa naik ke situ gitu kan. Itu ngetokin terus, trok. Kita mikirnya mungkin kalau mau mikir positif itu mungkin ranting yang ketip angin, tapi kan nggak ada ranting pohon di depan gitu kan. Ya udah diemin aja gitu kan. Sama Resa itu pakai bahasa isyarat udah geleng-geleng aja gitu, tidur gitu. Nah berapa menit kemudian pindah ke kamar mandi Om. Jadi si kamar mandi itu si kerannya ada yang nyalain, nyalain deh ya, nyala mati hidup mati gitu. Terus kita mikir, ini kan di kamar cuma ada berempat, terus itu siapa yang di kamar mandi gitu kan. Kita pikir kayak gitu. Mau kita nggak peduli atau masa bodoh juga kedengeran mainin air gitu. Akhirnya saya kencengin suara musik, tiba-tiba ada yang niup di telinga Om. Jadi kalau pakai earphone nggak mungkin kan ada suara kedenger gitu kan. Ada yang niup, kayak niup yang hey, tapinya niup gitu, suaranya kayak hey gitu tapi niup ke telinga. Dan dari situ saya udah mulai pegangan kenceng sama Resa tuh. Resa kita udah mulai udah nggak tahu deh gitu kan, malam gitu kan udah disamperin yang seperti itu. Kita udah pikir aku pengen cepet pagi-pagi. Nah, untungnya saya tuh si earphone dikerasin gitu kan sambil dengerin murotal ya. Akhirnya ya ketiduran juga sih ya, walaupun beberapa menit saya kebangun lagi tapi nggak mau bangun gitu. Nah beberapa menit saya kebangun lagi tapi nggak mau bangun. Akhirnya saya kebangun di jam 3:30 subuh. Udah agak lumayan mau dekat-dekat ke adzan subuh.
kan kedengeran ya ada orang ngaji gitu kan, ya bangun gitu, udah mulai bisa bangun karena yang lain juga udah mulai pada bangun, mulai packing gitu. Pas saya tanya sama Mila gitu kan, sama Santi, tadi malam dengar ada yang nyalain kamar mandi nggak? Itu kan showernya dinyalain, dinyalain, matiin. Apaan? Tadi saya ke kamar mandi aja, kamar mandinya masih nggak, di lantai nggak ada air yang ngalir kok katanya. Masih kering kok airnya, berarti tadi malam nggak ada yang ke kamar mandi gitu kan. Aduh, dari situ udah mulai nggak enak hati Om. Mana kan bau-baunya gitu kan, ada sesuatu yang tidak beres gitu setelah itu. Akhirnya kita kan pindah lokasi, hotel lagi gitu kan, hotelnya ke arah Malioboro, sekarang kebalik, jadi dari arah Parangtritis kita ke Malioboro. Nah, pas kita check out itu ya perasaan udah mulai nggak enak karena ada sesuatu yang memang ngikutin gitu kan. Ini apa saya yang salah atau seseorang di antara kami 4 perempuan itu yang salah gitu kan. Saya belum cross check gitu. Cuman si makhluk itu ngikutin salah satu dari kami gitu. Udah mulai berat, kepala udah mulai pening gitu. Waduh. Tapi untungnya kepisah bis. Kita kepisah bis gitu. Jadi kita kepisah bis selama perjalanan dari Parangtritis ke Malioboro itu agak pusing, agak mual juga. Saya pikir ya mungkin saya masuk angin karena memang tidurnya kan berapa menit kebangun, setengah jam tidur kebangun lagi karena saking ketakutannya. Apa sampai di hotel depan Malioboro, ada satu hotel yang lumayan besar kan di Malioboro. Kita nginep di sana. Ini gangguannya bukan dari yang ada di hotel itu dari yang ngikutin itu akhirnya gitu. Masih ngikutin terus. Jadi, ya? Ngintilin gitu. Saya nggak begitu mau fokus dengan bentuknya seperti apa gitu. Yang pasti dia ada di belakang teman saya gitu kan, terus ngikutin. Belum sampai nempel sih, masih ada jarak beberapa meter dari dia, cuman tetap ngintilin. Saya bilang ini anak ngelakuin hal apa gitu kan, apa yang terjadi sampai satu makhluk itu ngikutin sejauh itu ke tempat yang baru gitu kan. Nah pas sampai di hotel itu, setelah check in saya masuk kamar, kebetulan kamarnya hanya berdua dengan Reza, dan dia sama Santi sama Mila itu beda kamar. Saya bilang sama Reza, kalau ini ada yang nggak beres nih gitu kan, ada satu makhluk yang memang ngikutin. Terus saya bilang kayaknya ada sesuatu yang nggak beres deh, soalnya aku ngerasainnya deg-degan ya. Walaupun dia memang mungkin kurang sensitif, tapi ya karena mungkin semalam kemarinnya itu kita mendengarkan satu tangisan yang mendayu-dayu itu kan, ketawa yang nyekikiknya agak kurang aja gitu. Jadi dia mungkin agak paranoid juga. Setelah ngobrol di kamar mandi, kita mandi tuh sampai berdua tungguan di kamar mandi karena saking takutnya gitu kan. Kamu tungguin ya, aku mau mandi gitu kan. Yang kemana-mana ya, soalnya takut. Akhirnya kita mandi barengan, di situ saling tungguin gitu kan. Kita memutuskan daripada kayak gini, mending kita samperin anak itu berdua deh gitu kan. Daripada nanti ada kenapa-napa gitu. Akhirnya kita mutusin ke kamarnya dia, satu lantai naik ke atas karena beda lantai. Kita ketok kamarnya, keluar, terus kita bilang, ini tadi malam maaf ya, tadi malam ada sesuatu enak nih gitu, mau konfirmasi gitu kan. Ini kenapa kok sampai ada satu hal yang janggal? Terus dia pikir janggal apa gitu kan, di antara kalian ada nggak yang bikin kesalahan gitu? Enggak, kita nggak bikin kesalahan, kita nggak teriak-teriak atau kita nggak ngeganggu makhluk di situ, apa ya alasannya seperti itulah. Oke, ya udah, cuman saya jelasin ada satu makhluk yang ngikutin kalian, saya bilang kayak gitu. Enggak lah, insya Allah nggak akan kenapa-napa. Ya sudah, kita nggak bisa maksain juga kan Om ya. Nah, kita turun, terus untungnya nggak satu kamar gitu. Pas malam sekitar jam 9:30 tuh ya, saya lihat si makhluk itu keliling-keliling Om, kayak nyari sesuatu. Jadi makhluknya itu
nggak jelas sih sebenarnya makhluknya apa, tapi yang pasti menghisap sesuatu aja gitu ya. Yeah. Keliling gitu kan, keliling saya lihat, waduh lagi pas lagi makan malam tuh, wah ini udah mulai nggak beres nih gitu. Ya diliatin ngedeketin dia terus itu kan, ngedeketin si Teh Santi terus tuh, ngedeketin gitu kan, udah mulai mau nempel cuman ya udah gitu kan, pedulilah gitu kan, karena saya takutnya nyerang kan Om kalau seperti itu gitu. Dulu kan saya masih bocah ababil Om. Ketakutan saya itu aduh ya ampun, takut diserang apa gimana, atau takut ngikut atau nempel ke badan saya. Ya udah saya diemin. Lama kelamaan itu makin nempel, makin jaraknya itu makin dekat. Terus saya mutusin untuk saya ke kamar aja daripada saya pusing, karena kan ketika melihat yang seperti itu kadang kita merasa mual ya Om ya, mual, pusing gitu kan, gara-gara tabrakan energi. Saya masuk ke kamar karena udah lelah, saya tinggalin Reza, saya sendirian ke kamar, memberanikan diri. Nah setelah itu saya tertidur hampir sampai jam setengah satu malam saya dibangunkan oleh Reza. Itu Teh Santi kesurupan tuh. Dia udah mulai masuk ternyata. Pas saya samperin jadi merinding. Pas saya samperin dia udah teriak-teriak di lantai Om. Teriak-teriak di lantai gitu kan, sampai kejang-kejang kayak gitu. Terus ada salah satu owner juga dari perusahaan kita itu nyamperin, kenapa gitu kan, sampai kita pegangin itu nggak bisa karena berat, dia berontak terus. Akhirnya saya lihat itu si makhluk itu ada di dekat kamar mandi. Jadi kamar mandi kok buka terus kayaknya lagi jongkok Om. Iya. Lagi maaf agak jorok ya, maaf, lagi jilatin pembalut wanita. Tuh. Jadi gitu si tetehnya teriak-teriak, jerit-jerit, ketakutan gitu kan, histeris itu, tolong tapi sewaktu itu dia ketawa-ketawa, sewaktu itu dia bilang sakit, tolong sakit, waktu lagi dia ketawa. Akhirnya si pihak hotel mendatangkan paranormal Om. Nah, paranormal itu datang ke hotel karena itu sekitar 1 jam 20 menitan durasinya, dia nggak sadar tuh. Maksudnya nggak, dia sadar tapi nggak sadar, maksudnya tetap teriak-teriak histeris gitu. Ya biasa kalau misalkan di Jateng paranormal ya bawa sajen gitu kan, harus ada sajen atau apa gitu. Nah pas lagi ritual seperti itu saya lihat si makhluk itu masih jongkok di situ Om, masih hisap-hisap gitu kan, hisap-hisap gitu. Nah setelah mulai komunikasi baru si makhluk itu masuk ke badan si tetehnya. Terus ya ketawa-ketawa bilang, kenapa ini sampai seperti ini kan, ditanya, ini kenapa kamu sampai gangguin anak ini gitu kan. Saya senang anak ini, dari kemarin dia jorok, jadi dia sedang hide Om. Itu kan pribadi ya, jadi kita nggak bisa mengontrol seseorang kan. Dia bilang katanya ngikutnya justru bukan dari hotel yang di Parangtritis, tapi dia ikut masih dari perbatasan sebelum kita ke Jawa Tengah. Jadi si teteh itu buang pembalutnya di tong sampah tanpa dibersihkan katanya gitu. Jadi dia ngikut dari situ sampai ke hotel yang di Parangtritis, sampai yang di Jogja juga. Dan si makhluknya bilang, saya nggak akan ngelepasin ini perempuan, soalnya katanya darahnya seger, katanya harum, kayak gitulah bilangnya. Jadi merinding, harum seger gitu kan. Saya kalau cerita ini jadi suka rada-rada merinding karena perempuan juga jadi ngerasa takut. Jadi dia buangnya sembarangan tanpa dibersihkan, terus dibuang gitu aja, ditinggalkan gitu. Jadi saya senang sama tipe-tipe orang yang kayak gini gitu kan, katanya sembarangan ngebuang karena itu makanan untuk saya, jadi energi untuk saya. Ya akhirnya setelah beberapa aja kemudian baru bisa siuman si tetehnya. Nah, dari situ kita tanya, emang kamu buang di mana gitu kan, di pom bensin, ternyata di pom bensin buangnya gitu. Pas istirahat turun kali ya, tanpa dibersihkan gitu, buang sembarangan gitu aja. Terus kita bilang ya udah, sewaktu-waktu nanti kalau misalkan kita lagi jalan lagi atau lagi bawa tamu,
kamu nggak usah bertindak bodoh. Kalau kita bertindak bodoh karena kan kita lagi kerja harus profesional ya Om ya. Kalau misalkan tamu tahu ya leadernya kayak gitu kan agak menakutkan juga ya Om ya. Iya. Nggak, dari situ saya udah mulai aware kalau misalkan ada datang bulan atau apa ya, keingetan terus sampai sekarang bahwa kalau misalkan datang bulan kita buang ke tempat sampah gitu aja pasti mengundang satu makhluk. Dan ini kejadiannya berulang di salah satu mall di Bandung. Jadi kejadiannya setelah saya baru menikah dengan suami saya kemarin, tahun 2011an lah, sebelum punya anak pertama. Kita tuh mau midnight nonton gitu kan, nonton tengah malam, ada midnight sale. Udah sambil nungguin kita nonton malam juga deh gitu. Nah udah sepi kan, mau kalau sekitar jam 9:30 atau jam 10 udah mulai pada sepi gitu kan. Saya kebelet pipis nih Om, udah gitu kan, dianterin tuh sama suami masuk ke toilet tuh udah nggak ada siapa-siapa, udah sepi banget gitu. Ya, tapi kan toilet mall enak ya, karena kan kalaupun sepi ada suara-suara musik terus agak harum-harum juga gitu. Nah, itu kan saya masuk tuh pipis gitu. Pas lagi pipis tuh kedengeran yang di pinggir ternyata ada orang gitu kan. Yang di pinggir itu kayak yang seruput-seruput minuman Om. Kayak seruput-seruput minuman seger. Tuh saya mikir ini kan toilet gitu kan, kok toilet sempat-sempatnya minum gitu kan, ini orang kenapa ya. Terus saya nggak mikir macam-macam, orang jorok banget sih, paling anak kecil atau apa gitu, perasaan tadi nggak ada yang masuk deh ya, pikirannya udah mulai, tapi masih mikirnya itu orang lah gitu kan, orang jorok banget sih minum di toilet gitu. Pas saya keluar dia masih ada di dalam Om gitu kan, ada di dalam gitu kan. Saya cuci tangan gitu, saya lihat ke arah bawah, sepatunya kok nggak kelihatan gitu kan, terus sendalnya nggak kelihatan gitu. Oh ya udahlah, dia main kakinya mungkin ke atas gitu, atau mungkin anak kecil, selalu mikirnya kayak gitu. Lama kelamaan kok jadi agak mulai ganjil ya gitu kan, seruputnya tuh makin keras gitu kan, ini apa gitu. Pas saya cek ke bawah, jadi saya lihat kakinya tuh nggak pakai sandal Om, kakinya kotor, terus ada bulu-bulunya gitu, bulu-bulu halusnya gitu, gede banget itu kakinya, kotor, ada bulu-bulu halusnya gitu. Terus saya lihat lagi, ini apa setan ya gitu kan. Jadi mulai agak ketakutan gitu kan, mana di toiletnya sendiri nggak ada siapa-siapa, ini orang apa setan ya gitu. Saya mulai lihat lagi ke bawah, udah 3 kali lihat. Saya mulai buka pintunya tuh pelan-pelan, saya buka pintunya pelan-pelan, saya dorong pelan-pelan. Tiba-tiba ya ada sesuatu yang lagi duduk di klosetnya. Jadi ketika saya buka, ada yang lagi duduk di klosetnya jongkok. Setelah jongkok itu matanya langsung lihat ke saya Om. Gak besar, terus rambutnya panjang, tangannya juga kotor gitu, lidahnya panjang Om. Lidahnya jadi panjang? Sih bukan, jadi dia mengutin pembalut dari tempat sampah nih. Tapi dia nggak diseruput di mulut, tapi dijilatin sama lidahnya yang panjang itu. Jadi saya buka itu, dia tenang aja yang ngeliatin gitu, kayak apa lu gitu, apa lu liatin gitu. Terus sampai mau teriak nggak bisa teriak gitu kan, mau lari juga kaki kan nggak bisa lari. Sampai saya lihat beberapa detik gitu, dia jilatin sampai liatin matanya. Jadi dia tuh jilatin tapi matanya ke saya gitu. Tapi gimana ya, itulah sorot matanya itu tajam liatin saya, tapi si lidahnya itu jilatin pembalut itu. Saya lari, saya bilang sama suami saya, itu di toilet ada yang nggak enak gitu. Apa kata suami saya? Udah kita lihat lagi bareng-bareng gitu. Pas saya sama suami ke toilet, dikira itu si makhluk udah pergi aja gitu kan. Ketika ketemu sama manusia pasti kan kaget terus pergi. Itu malah asik aja, masih mengutin gitu. Saya pikir takutnya saya halusinasi sendiri gitu kan. Saya ajak suami saya, ya saya buka, ya ada gitu, masih ada di situ gitu, dengan ngais-ngais kayak gitu, yang satu tangannya ini, yang satu ngais-ngais. Ya Allah, makanya itu ngeri aja buat perempuan yang
datang ke toilet umum terus buang-buang pembalut sembarangan gitu kan, ya resikonya ya kan kalau darah haid itu sama kalau buat kita tuh seperti parfum ya. Karena kalau misalkan darah seseorang tuh harumnya beda dengan darah orang lain. Jadi ketika kita pakai parfum apa, orang lain punya parfum apa, harumnya ya khas kita gitu kan. Iya. Jadi setiap haid itu kalau kita jorok ya dia, si makhluk itu ya datang lagi, dia tahu kita ketika lagi haid ya dia datang gitu. Nah dari situ saya udah mulai lebih hati-hati lagi ketika sedang haid, keluar rumah atau mau buang pembalut bekas haid, sebisa mungkin dicuci dengan bersih dan harum gitu kan, baru dimasukkan ke tong sampah karena kan takut mengundang juga. Itu makhluknya apa? Dan Bentuknya apa, Cak? Kayak tuyul, makhluknya perempuan, atau gimana? Makhluknya kalau saya bilang itu, kalau dibilang perempuan juga bukan ya. Makhluknya kayak semacam binatang sih kalau saya lihat. Binatang yang lidahnya panjang gitu. Kalau dibilang bukan perempuan tapi dia bisa nyisir. Tapi kalau dibilang laki-laki, ya kalau dibilang perempuan dia nyisir. Kalau dibilang laki-laki dia kayak perempuan. Jadi makhluknya membingungkan sebetulnya. Itu jenis apa gitu. Tapi yang paling saya jelas lihat itu seperti penampakan binatang sih ya. Binatang yang lidahnya panjang gitu. Lidahnya panjang, yang telinganya cupir gitu. Sampai 3 kali saya lihat dengan jenis yang sama. Bedanya untuk yang pertama saya lihat itu lidah tidak panjang, tapi untuk kedua kali saya lihat lidahnya memang panjang sampai ya salah satunya melilit di leher saudara saya. Jadi pesannya buat teman-teman khususnya para perempuan, cewek-cewek gitu ya. Kalau cewek nggak mungkin kan haid gitu. Kalau buat para cewek-cewek yang ada di luar sana, ketika kita haid, haraplah berhati-hati gitu kan, yang bersih. Kalau kita membuang pembalut, jangan sampai buang pembalut kita sembarangan karena itu beresiko untuk diikuti makhluk yang tak kasat mata. Kalau dibilang tahayul, yaitu buktinya ada beberapa kasus ya seperti itu gitu kan. Ya mungkin kalau untuk orang modern ya mereka nggak percaya lah apaan yang seperti itu, tapi ya kenyataannya ya ada itulah. Iya, ada kejadian seperti itu. Jadi itu ceritanya, satu cerita yang memang sebetulnya saya takuti sih. Kalau bilang takut, saya kadang ngerasa takut juga karena kalau lagi haid ya gitu kan, sama-sama perempuan ya jadi agak was-was. Terus lebih menjaga kebersihannya ya. Kalau lagi haid kan kita juga nggak suci, kita nggak sholat juga, kita nggak ngaji juga, paling hanya zikir aja bentengnya gitu. Rata-rata kalau lagi haid kan perempuan bentengnya mudah ambrol. Mudah-mudahan bisa jadi pengalaman untuk terutama para cewek-cewek, bapak-bapak yang punya istri atau mas-mas yang punya kekasih gitu. Jangan sampai kejadian itu keulang sama kita gitu. Harap hati-hati dan waspada. Iya. Mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita semua, terutama untuk para kaum perempuan ya, dimanapun kalian berada harus tetap menjaga kebersihan, harus tetap menjaga etikanya, jangan sampai memang mengundang makhluk-makhluk yang memang tidak kasat mata untuk mengganggu hidup kita.